Shalom, senang kembali bersama saudara dalam program From Above ini, ya. Dan kita masih dalam eksposisi secara seri tentang apa yang bisa kita dapatkan dari kitab Rut. Dan dalam seri yang ketiga ini kita akan membaca terlebih dahulu Rut pasal yang pertama ayat yang keempat, ya. Kita akan lebih dalam lagi, ya, ngebahas tentang pribadi yang bernama Rut pada kesempatan program ini. Rut pasal yang pertama ayat yang keempat, ada bantuan, ya, di layar saudara. Jadi tidak ada alasan saudara tidak membacanya bersama saya. Demikian firman Tuhan, Rut pertama ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 4 Rut yang pertama ini adalah kemunculan nama Rut pertama kali di Alkitab kita. Ya, Rut di sini dijelaskan oleh ayat 4 sebagai perempuan dari bangsa Moab. Tentu kalau Bapak Ibu Saudara belum mengikuti seri sebelumnya, saya berharap lihat dulu seri yang sebelumnya. Saya sudah bahas tentang Moab itu siapa. Moab dan Amon itu adalah saudara yang dilahirkan dari perkawinan, secara singkat saja, yang tidak sehat, tidak alkitabiah, antara ayah kandung dengan anak gadisnya, yakni Lot dengan kedua anak gadisnya. Jadi saudara, Moab akhirnya kita sudah pelajari dibinasakan Tuhan. Sebagai bangsa, dia bangsa yang dikutuk Tuhan. Bahkan sampai Tuhan itu kesal luar biasa. Sehingga sudah kita bahas kemarin, Tuhan berkata, andai kata Moab ini mau beribadah, memberikan persembahan di bukit-bukit pengorbanan, aku tidak akan menerimanya. Tuhan benar-benar reject Moab ini, karena sebagai bangsa dia tidak mau bertobat. Dan Rut berasal dari bangsa yang dikutuk Tuhan ini. Jadi yang saya mau katakan, saudara, Rut ini adalah seorang yang berasal dari latar belakang yang secara apapun kurang baik. Dia berasal dari bangsa Moab, bangsa yang dikutuk Tuhan, bangsa yang memang akhirnya dibinasakan Tuhan. Di 2021 ini gak ada suku bangsa di muka bumi ini, gak ada negara di muka bumi ini, gak ada kerajaan di muka bumi ini yang mengaku dirinya adalah keturunan Moab. Moab benar-benar dibinasakan. Kalau bahasa yang pernah kita dengar itu digenocide, dibinasakan total oleh Tuhan. Ya. Moab hilang dari peta dunia, dari komunitas manusia-manusia yang hidup di zaman modern ini. Jadi saudara, biji mata Tuhan, itulah Rut yang kita bisa pelajari. Sebagai bangsa Moab, Israel itu dilarang untuk bersahabat, untuk menerima mereka menjadi bagian dari keluarga Israel. Jadi ada firman yang mengatakan bahwa jangan terima Amon dan Moab menjadi jamaahmu, tinggal bersama denganmu. Jadi memang orang Israel itu diajar untuk tidak bergaul dengan Moab, dengan Amon, untuk tidak bersekutu dengan Moab dan Amon. Dan inilah yang terjadi, yang kita bisa pelajari tentang Moab dihubungkan dengan perempuan yang namanya Rut ini. Tapi akhirnya kita tahu dalam kitab Rut ini, Rut disebut karena dia menikahi seorang Israel. Ada yang salah di sini yang kita sudah pelajari di seri yang sebelumnya. Makanya ikuti seri pertama, ikuti seri kedua, baru ikuti seri ketiga ini, supaya Bapak Ibu ketemu benang merahnya dan ceritanya yang nyambung itu. Orang Israel yang namanya Mahlon ini menikahi perempuan Moab. Padahal jelas dalam firman Tuhan di perjanjian lama, di kitabnya mereka dilarang untuk menerima Moab dan Amon dalam jamaah sebagai keluarga besar Israel. Akhirnya Rut menjadi bagian dari keluarga Israel ini. Dan saya juga berani yakin Rut ini adalah orang atau perempuan biasa.
Bapak Ibu sudah tahu bahwa suaminya Mahlon itu adalah besar kemungkinan anak dari orang kaya. Sebab orang tua Mahlon yang namanya Elimelek dan Naomi ini pasti orang kaya. Ketika tanah Israel mengalami kelaparan, mereka membawa semua keluarganya untuk pergi jauh ke wilayah Moab, ke tanah Moab, ke negeri Moab, untuk dapat makanan di situ. Memboyong keluarganya ke negeri asing. Itu tentu sudah masuk hitungan mereka, bisa mereka kerjakan. Meskipun di negeri asing di Moab itu mereka tidak punya saudara, tidak punya kerabat, tapi dengan uang dan harta mereka yakin mereka bisa hidup. Jadi tentu ketika Mahlon dan papa mamanya serta adiknya Kilion tinggal di Moab, mereka tinggal sebagai orang yang berada, orang kaya. Maka saya menafsirkan, Ruth ini ya perempuan biasa yang akhirnya tertarik, bisa jatuh cinta dengan orang asing dan kaya raya juga. Dan saya juga bisa memahami bahwa bisa jadi Ruth ini juga adalah perempuan kaya. Jadi sama-sama orang yang berada, sama-sama orang yang berduit, punya harta, sehingga akhirnya bisa cocok satu dengan lainnya. Singkat cerita, Ruth menjadi bagian dari sebuah keluarga Israel yang berada jauh dari tanah Israel, yakni di negeri Moab. Ruth menikahi laki-laki Israel yang bernama Mahlon. Ruth menjadi menantu keluarga Israel yang bernama Elimelek dan Naomi. Yang mau saya sampaikan di sana bukan cuma sampai di sini. Saya bilang tadi Ruth itu punya latar belakang yang kurang baik. Dia perempuan biasa kayak saya bilang tadi. Dia juga besar kemungkinan adalah sangat besar ya. Alkitab mengatakan, tidak salah saya menafsirkan, bahwa Ruth ini berasal dari bangsa yang dikutuk Tuhan. Ada kutuk yang turun atas darahnya dia. Ya, secara latar belakang tidak bagus. Saudara mungkin boleh menyesali. Ya, kadang saya ketemu orang yang menyesali dia itu dari keluarga A, dari suku bangsa A. Tapi perhatikan, meskipun kau pernah menyesali siapa orang tuamu dan dari mana kau berasal, dari suku mana kau berasal, tapi orang tuamu dan sukumu itu tidak pernah dikutuk Tuhan. Ruth punya bangsa, punya nenek moyang, punya orang tua yang dikutuk Tuhan. Jadi saudara, latar belakangnya Ruth gak bagus. Tapi yang saya pelajari dari kitab Ruth ini, dia meskipun punya latar belakang yang gak bagus, ketika dia akhirnya menikahi Mahlon, dia kenal Tuhan. Dia kenal Elohim, Yahweh, Yehova lewat keluarga ini. Meskipun kita tahu, kita sudah pelajari di seri yang kedua kemarin, keluarga mertuanya ini bukan keluarga Israel yang benar-benar taat secara agama. Ya. Keluarga yang bagi saya imannya juga setengah-setengah kepada Tuhan. Tapi biar bagaimanapun, Elimelek dan Naomi adalah orang Israel yang meskipun imannya masih sangat sederhana, tidak menjadi orang yang beragama sekali, tapi ketika mereka di Moab, tentu mereka tetap berdoa dan menyembah, beribadah kepada Elohim Adonai. Meskipun itu tidak dilakukannya dari hati mereka. Tapi sebagai orang Israel, sudah diajarkan sejak turun-temurun, Tuhanmu itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Beginilah cara kau beribadah dan lain sebagainya. Jadi tentu saya percaya, meskipun mereka sebenarnya tidak terlalu mengekspresikan iman mereka dengan sungguh, mereka mempraktekkan praktek-praktek agama Yahudi itu, agama Israel itu di negeri Moab. Dan Ruth mengalami Tuhan karena orang Israel ini, keluarga Israel ini. Ia menjadi seorang istri yang mencintai suami dan keluarganya. Itu yang saya baca dan saya pelajari dari kitab Ruth ini. Kalau kita membaca dalam Ruth pasal yang pertama, kita membaca, saudara, yuk kita buka ayat yang kelima. Kita buka ya. Kita baca ayat kelima. Demikian firman Tuhan, ada muncul. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi kehilangan suaminya dan kehilangan anak-anaknya.
Dalam kisah di episode ketiga ini kita sedang ngomongin Rut. Rut kehilangan suaminya. Laki-laki yang dia harapkan akan menjadi penolong dia, pemimpin dia, penjaga dia, yang mencintai dia sampai putih rambutnya, akhirnya mati muda. Laki-laki kaya yang dia pikir akan bisa menghidupinya, akan membuat hidupnya bahagia, akhirnya mati muda. Tapi biar bagaimanapun yang kita pelajari dari kitab Rut ini, Rut sangat mencintai suaminya. Dan ekspresi mencintai suaminya ini ditunjukkan dengan mencintai mertuanya. Coba kita baca sampai ayat yang ke-14. Ayat 6, kitab Rut pasal pertama sampai ayat 14. Ada bantuan lagi, bersama saya kita baca. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, maksudnya Naomi berkemas dengan Orpa, iparnya Rut, dan Rut, ya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Ini hal yang menarik juga, saudara, dari pribadinya Rut tadi. Meskipun yang negatif tadi sudah saya paparkan, dia berasal dari bangsa yang dikutuk Tuhan. Mungkin perempuan biasa yang matre juga karena menikahi laki-laki yang bukan saja asing, tapi juga orang kaya. Tapi satu sisi, ketika ia masuk dalam keluarga ini, ia bertemu dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, pertemuan dengan Tuhan akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Dan Rut menunjukkan itu. Meskipun suaminya sudah mati. Bahkan ketika mertuanya memintanya secara spesifik untuk kembali saja ke rumah ibu bapakmu. Sebab aku gak punya apa-apa lagi, aku sudah tua. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak mungkin punya anak lagi. Kalaupun aku punya anak, masakan kamu harus menunggu sampai dia usia 20 tahun. Dan kamu harus menahan diri selama itu untuk tidak bersuami. Pulang. Masuk ke otaknya Orpa, iparnya Rut ini. Orpa meskipun menangis, sedih, berpisah dengan mertuanya, dia cium mertuanya dan dia minta diri kembali ke rumah ibu bapaknya. Dan besar kemungkinan Orpa bertemu dengan suami yang baru di kampung halamannya di Moab. Cerita berikutnya dari Orpa kita tidak tahu. Tapi Rut, Alkitab katakan, berkeras untuk terus berpaut pada Naomi. Kata berpaut ini artinya tidak mau lepas, tidak mau jauh dari Naomi. Pertanyaannya, apakah Rut ini begitu mencintai Naomi dengan luar biasa? Kalau saya bisa jadi ya mencintai, tapi agak lebay begitu. Kalau kita hanya menafsirkan Rut ini hanya semata mencintai Naomi. Karena dalam, saya sebagai manusia memperhatikan hubungan antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu butuh proses panjang untuk bisa saling mencintai dengan sungguh itu. Ya, pasti semua kita mengalami itu dan tahu soal itu. Ya, jarang gitu
ada mertua perempuan yang bisa akur dan benar-benar akrab luar biasa, dari hatinya keluar cinta yang tulus kepada menantu perempuannya, begitu pula sebaliknya. Bisa sih sampai ke titik itu, tapi butuh proses panjang dalam pemahaman saya. Nggak pernah saya melihat ada menantu perempuan langsung bisa cocok sama mertua perempuannya, bahkan ketika di awal-awal pernikahan. Itu yang saya pahami, itu yang saya lihat, itu yang saya saksikan, baik secara pribadi maupun sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya agak mengabaikan bahwa Ruth itu benar-benar mencintai total mertuanya ini. Jadi ketika saya membaca, Ruth ini mau berpaut hanya kepada Naomi, saya buka alternatif lain, saya buka imajinasi saya buka pemahaman lain. Kenapa si Ruth ini gak mau kembali ke rumah ibu bapaknya, gak mau kembali ke kampung halamannya, yang notabene kalau dia kembali ke rumah ibu bapaknya, dia pasti akan diterima oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Dan karena Ruth ini pasti good looking dia, karena gak mungkin Mahlon, anaknya Naomi ini, mau menikahi orang Moab, perempuan Moab. Mahlon ini tahu tentunya menikahi perempuan Moab itu aib bagi bangsa Israel, tapi dia tetap berkeras menikahi si Ruth ini. Kenapa? Karena saya percaya Ruth ini good looking, cantik. Sehingga meskipun dia tahu salah, si Mahlon ini tahu salah menikahi perempuan bangsa kafir ini, tapi dia tetap kekeh menikahi perempuan ini. Pasti ada keuntungan buatnya. Apa itu? Ya kalau ngomongin laki-laki kepada perempuan, pasti perempuannya sangat cantik luar biasa. Jadi si Ruth ini kalau kita membayangkan atau menafsirkan seperti itu, dia ketika kembali ke rumah ibu bapaknya, dia akan mudah mendapatkan laki-laki yang baru. Dengan kecantikannya, apa susahnya dia mendapatkan laki-laki untuk menjadi suaminya kelak? Tapi dia tidak lakukan, dia mau berpaut kepada Naomi. Kalau bagi saya bukan karena cinta. Kenapa? Kalau saya merasa, saya menafsirkan ada hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Kita baca di ayat berikutnya, ayat 15. Ayat 15, Rut pasal yang pertama. Perhatikan ya, bersama 3, 1 ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Penekanan Naomi ketika Orpa sudah kembali pulang ke kampung halamannya, dia ngomong sama Ruth, iparmu itu sudah pulang, kembali ke bangsanya, kembali ke Allahnya, kembali ke kampung halamannya. Perhatikan, kembali ke bangsanya, kembali ke Allahnya. Ada penekanan bukan cuma bangsa atau keluarganya, tapi kepada para Allahnya. Berarti orang Moab itu memang punya banyak Allah. Ketika Orpa dan Ruth itu masuk menjadi menantu dari keluarga Israel yang menyembah kepada Allah, maka awalnya Orpa dan Ruth ini juga pasti membawa Allah-Allah mereka sebagai terafim, sebagai berhala yang mereka sembah di rumah keluarga besar Elimelek Naomi. Dan Naomi paham itu, makanya kalimatnya kepada Ruth, iparmu itu sudah kembali ke bangsanya dan kepada para allahnya. Maka kita bisa menafsirkan, saya berani menafsirkan, Orpa ini memang terus menyembah para allahnya ketika bahkan sudah menjadi menantunya Naomi. Maka itu yang dia perhatikan. Ruth pasti sama saja. Mungkin Ruth juga masih menyembah allahnya di kediaman rumahnya Naomi ini. Maka penekanannya, kembalilah ke Allahmu, ke para Allahmu. Tapi apa kata si Ruth ini menjawab permintaan Naomi ini? Ayat 16, ayat 17. Ruth pasal pertama, ayat 16, 17. Sama-sama kita baca. 3, 1, ya. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut.
Rut intinya berkata, pokoknya yang bisa memisahkanku denganmu, mertuaku, adalah maut, mati. Ketika Naomi bilang, pulanglah ke rumah bangsamu, kembali kepada bangsamu, kepada para allahmu. Apa jawabannya Rut? Di ayat 16 tadi, bangsamu, mertuaku, itu bangsaku. Kau bangsa Israel, maka Israel adalah bangsaku. Allahmu, mertuaku, adalah Allahku. Aku gak punya para Allah lagi. Aku gak akan membawa, gak akan menyembah Allah yang ku tahu dari nenek moyangku, dari orang tuaku. Aku memang ketika datang kepada rumahmu, masuk ke dalam kemahmu, aku membawa Allah-Allahku. Tapi ketika aku ada dalam kemahmu, Allahmu lah Allahku. Keren gak saudara? Itu jawaban yang menjawab pernyataan Naomi. Pulang nak, kembali ke bangsamu, kembali kepada para allahmu. Rut menjawab, tidak, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Aku bukan orang Moab lagi, kata Rut. Aku memutuskan, kalau kita pakai spirit yang lebih tinggi lagi ya, aku putuskan hubunganku dengan Moab itu. Allahku adalah Allahmu. Aku putuskan hubunganku dengan para Allah yang kubawa ketika aku masuk ke dalam rumahmu, mertuaku. Ayat 17-nya, kalimatnya keren. Di mana kau mati, aku mati di sana. Di sanalah juga aku dikuburkan. Kalimat berikutnya, beginilah kiranya Tuhan. Kalimat berikutnya kau baca. Saya mau penekanan pada kata Tuhan. Oke? Tuhan, T-U-H-A-N-nya huruf besar. Dalam terjemahan aslinya, yakni Alkitab berbahasa Ibrani, itu YHWH, Yahweh, Yehova. Jadi Rut ini bukan saja berkata kepada Naomi, Allahmu, Allahku, tapi Rut ini sudah bukan cuma tahu Allahnya Naomi siapa, tapi kenal Allahnya Naomi siapa. Siapa? Yahweh, Yehova. Biarlah kiranya Yehova. Siapa Yehova? Allahnya Naomi yang sudah menjadi Allahnya Rut menghukum aku jika aku terpisahkan daripada dirimu, mertuaku. Yang saya mau katakan, saudara, karena Rut secara spesifik menyebut Yahweh, maka dia bukan saja tahu, tapi dia kenal. Bukan saja dia kenal, tapi dia sudah menjadi umatnya Yahweh, umatnya Yehova, umatnya Allahnya Abraham, Ishak, dan Israel. Jadi mungkin di rumah suaminya ini, dia bertanya-tanya, aku membawa terafim, aku membawa patung, aku membawa berhala, iparku juga. Doa kami kepada patung, kasih persembahan kepada patung. Meskipun saya bilang Elimelek dan Naomi itu secara agama, secara iman tidak bagus kepada Yehova, tapi dia tetap menyembah sebagai orang Israel kepada Yehova. Allah yang disembah Naomi tidak berbentuk barang, karena ada hukum Taurat dalam 10 perintah Tuhan. Jangan menyembah apapun yang dibuat dari tangan. Jangan buat apapun yang terbuat dari bahan-bahan apapun untuk disembah. Maka dia melihat mertuanya, kenapa doanya begini? Suamiku kenapa berdoanya begini? Dia mungkin bertanya, berinteraksi dengan suaminya. Suaminya dengan keterbatasan menceritakan Allah yang dia sembah. Dan Rut jatuh cinta kepada Allah ini. Maka ketika suaminya mati, karena dia sudah kadung jatuh cinta sama Yahweh, sama Yehova, dia mau mengikuti Naomi. Ketika Naomi bilang, kembali kepada para Allahmu, mungkin dalam hatinya Rut, Allahku siapa? Allahku adalah Yehova, Yahweh. Aku sudah jatuh cinta sama dia. Aku kalau pulang ke rumah ibu bapakku, aku senang. Aku pasti dijaga. Hidupku pasti terpelihara. Tapi aku kalau kembali ke rumah ibu bapakku, aku menjauh dari Allah yang sudah aku cintai ini. Aku tidak akan bisa bersahabat dan menyembah kepada Allah yang sudah kupercayai ini. Karena di kampung halamanku semuanya menyembah berhala. Aku ikut kamu saja, mertuaku. Meskipun ku tahu kau sudah tua, sudah renta, dan kau tidak punya apa-apa, tapi kau mau kembali
ke tanah perjanjian. Kau mau kembali ke Bethlehem Yehuda. Kau mau kembali ke Israel. Meskipun kita di sana nanti gak punya apa-apa, tapi tanah Israel dan semua manusia yang ada di atasnya dan tinggal di sana adalah manusia-manusia yang menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku di sana akan semakin mengenal Allah yang ku jatuh cinta padanya ini. Di Israel nanti, di Bethlehem Yehuda, di kampung halamanmu nanti mertuaku, aku akan bertemu banyak orang yang punya iman dan kepercayaan yang sama, yang bahkan mungkin lebih hebat daripadaku, yang menyembah kepada Yahweh, Yehova ini. Pasti aku akan lebih mengerti dan mengenal Allah yang kupercayai saat ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, sehingga godaan apapun yang diberikan, yakni kembali ke bangsanya, kembali ke rumah ibu bapaknya, kembali kepada Allahnya, kembali dengan harapan akan bisa dinikahi oleh pria ganteng, kaya sebangsanya, tidak dikerjakan oleh Rut. Rut terus memilih mengikut Tuhan. Hari ini, di zaman-zaman yang mengerikan di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana imanmu? Apakah kau sudah benar-benar mengikut Tuhan? Bahasa saya, dengan iman yang gila seperti yang Rut lakukan. Rut berani meninggalkan ayah dan ibunya, berani meninggalkan semua yang menjadi masa lalunya. Dia tinggal di Moab, tanah airnya Moab, kampung halamannya Moab. Kalau dia boleh bercerita tentang dirinya, gak mungkin Moab tidak masuk dalam ceritanya. Gak mungkin keluarganya tidak masuk dalam ceritanya. Itulah sejarah dia. Tapi dia berani tinggalkan semuanya. Dia hanya mau ikut seorang mertua yang sudah tua, yang gak punya apa-apa lagi, yang berjalan menuju ke kampung halamannya di tanah Israel. Ibu bapak, saudara, pernah bertanya-tanya gak? Bisa gak? Ada gak kemungkinan Naomi mati di perjalanan dari Moab menuju ke Israel itu? Kan dia sudah tua, lewati padang gurun, di mana siang panas, malam dingin, di mana negeri tak bertuan, segala kemungkinan bisa terjadi. Ada gak? Pernah gak ngebayangin? Saya rasa Rut juga bisa memperkirakan itu, bahwa Naomi akan mati di tengah jalan itu. Kalau mati di tengah jalan itu, dengan dia hanya seorang diri, perempuan yang masih muda dan cantik, apa yang bisa terjadi atas dirinya? Saya yakin dia sudah menghitung itu semuanya. Tapi dia tetap kerjakan, karena kerinduannya adalah bertemu dengan Yahweh. Kerinduannya bisa bersekutu dengan umatnya Yahweh. Maka segala apapun yang bisa menjadi kenyataan yang buruk di depan, dia abaikan, karena dia sudah jatuh cinta kepada Tuhan. Sudahkah kau memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan? Seri berikutnya kita akan ngomongin soal bagaimana Rut menuai apa yang dia tabur itu. Bagaimana Tuhan tidak bisa mengabaikan perempuan kafir ini karena iman yang gilanya kepada dirinya Tuhan. Kalau kau punya iman yang gila seperti imannya Rut, kalau kau benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan dengan luar biasa seperti Rut jatuh cinta kepada Yahweh, ketika saudara memberikan segala yang kau punya, bahkan nyawamu, hidupmu, seperti Rut memberikan semua yang dia punya termasuk nyawanya dan hidupnya kepada Yahweh, maka kau pasti juga akan diberkati. Belajar dari Rut penting untuk mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Kau sudah Kristen, kau sudah menjadi orang beragama Kristen. Hari Minggu kau sudah ke gereja. Alkitab adalah kitab sucimu, doamu di dalam nama Yesus. Tapi maafkan saya berani yakin tidak semua saudara yang seperti tadi sudah pernah mengalami
jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta itulah yang membuat kita tidak mau jauh dari Tuhan. Jatuh cinta itulah yang membuat kita akhirnya mau menyenangkan Tuhan. Kalau sudah demikian, maka semua syaraf-syaraf kita, organ kita akan menggerakkan semua yang kita bisa gerakkan lewat badan kita, lewat tubuh kita, lewat indera kita, untuk kita ekspresikan menyenangkan hati Tuhan. Saya, Paulus Suseno Suharsana, berharap sungguh kita bisa menjadi Ruth di akhir zaman. Orang Kristen yang jatuh cinta pakai bingit kepada Tuhan Yesus. Haleluya.